Suara saya jelas atau kecil, teman-teman? Jelas, Bu. Cukup kecil. Kecil. Berarti HP-nya harus agak dekat. Saya mau share screen dulu. Nah, ini kurang lebih ya. Soal yang pertama dulu, kita kerjakan latihannya soal forecasting. Di sini diceritanya, kalau jenis soalnya di sini banyak bantuannya ya teman-teman ya. Semuanya sudah jelas gitu ya informasinya. Oke, pertama di sini PT Pharma dia memiliki market size 20% industri farmasi. Nah, ini sebelah kanan kunci jawabannya ya sambil teman-teman nanti simak. Nah, di sini kita diminta forecasting selama 3 tahun ke depan, 2020, 2021, dan 2022 dengan dasar laporan keuangan 2 tahun terakhir. 3 tahun terakhir berarti di sini ya, 2017, 18, dan 19. Oke. Kita sudah ada angka-angka di sini, tinggal kita masukkan ke worksheet-nya ya. Yang sudah diberikan, ini saya kecilin ini. Kecil. Nah, di sini kita masukkan sales PT Pharma dalam 3 tahun 5,045 juta ya, 5 miliar berarti terus selama 3 tahun. Nah, di sini tidak ada informasi yang terlalu banyak yang bisa diambil ya, teman-teman. Cuman di sini di poin nomor 4, di mana? Oh, ini data. Sebentar. Ya, di sini kita masukkan salesnya 3 tahun terakhir. Ya, sekian. Nah, di sini salesnya yang di 2018 dia naiknya adalah 8%. Di sini 2018 ke 2019 adalah 9%. Jadi di sini kita rata-ratakan ya. Nah, ini bukan 9% ya, tapi karena dia coba dilihat dulu. Nah, gitu ya. Jadi kita rata-ratakan secara aritmatik karena di sini juga tidak ada informasi lain gitu ya. Jadi kita ya sudah berdasarkan basisnya adalah tren. Di sini jadi sales growth-nya estimasinya adalah 8,5% dari rata-rata dari tren tahun-tahun sebelumnya. Lalu teman-teman nanti tinggal menghitung sales-nya seperti berikut. Nah, yang nomor 2, Noah juga kita tinggal masukkan ya. Nah, di sini juga kita coba hitung perbandingan sales dengan Noah-nya ya. Di sini ada keterangan untuk atau di sini pun kita lihat, kita bandingkan ya nilai Noah dengan sales di tahun 2017 itu 1,092, 2018 kita bandingkan kita dapat 1,1, sedangkan di 2019 kita dapat nilai 1,09. Nah, kalau di akun neraca karena dia bentuknya kumulatif, kita gunakan rata-rata geometrik ya. Nah, di sini angkanya kita gunakan untuk memforecast. Selanjutnya, sampai sini ada yang bertanya nggak? Sudah sama semua? Tidak, lanjut ya. Yang nomor 3, di situ dikatakan profit margin dalam 3 tahun terakhir. Di sini juga
langsung kita masukkan. Oh, sorry, ini kayaknya bukan yang ini harusnya. Bentar ya. Saya buka Excel yang beda. Ini sama nggak angkanya nih? 883. 49, 4938, 4953 sama ya. Kita gunakan ini. Lalu profit marginnya, nah ini udah sama ya, 639, 792, dan 984. Nah ini juga sama, kalian rata-ratakan secara aritmatik. Nanti tinggal digunakan ukurannya untuk forecasting. Hitung perubahan NOA, ya kita bandingkan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Ini diidentifikasi sampai 2023. Oke, lalu kita hitung bandingkan nilai NOPAT tadi yang sudah kita ketahui dikurangi dengan perubahan di working capital ya, karena kan pasti nanti uang yang kita dapatkan dari operasional tersebut kita gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan investasi. Jadi nanti sisanya free cash flow-nya berapa? Ini ya kita estimasi. Lalu nomor 7 kita forecasting dividen payout. Di sini ada nggak? Oh, di sini ada ya nomor 4. Rata-rata dividen payout ratio dalam 3 tahun terakhir sebesar 2% katanya. Dan diproyeksikan stabil sesuai kebijakan manajemen. Jadi dalam 5 tahun ke depan ukurannya sama semua 2% gitu ya. Nah, lalu kita estimasikan. Nomor 8 net payment to debt-holder ya. Kita hitungnya adalah tadi free cash flow yang sudah kita identifikasi di kita kurangkan dengan pembayaran dividen gitu ya, baru nanti sisanya merupakan dana idle yang bisa dibayarkan ke debt-holder ya untuk donasi utang. Oke, di sini dapat angkanya. Nah, di sini ada nomor 6 nih ya, data historic cost of debt PT Parma dalam 3 tahun terakhir sebesar 8%. Jadi rata-rata PT Parma itu kalau misalkan berutang, ya dia tingkat return-nya adalah di kisaran 8%. Jadi kita gunakan kisaran tersebut ya sebagai cost of debt after tax-nya 8% selama 5 tahun. Nah, di sini untuk saldo dari net debt kita masukkan juga ya di data nomor 5, 3795, 3578, dan 279, 6 ya. Lalu closing debt-nya kita tinggal jumlahkan ya antara opening debt balance. Ini digeser ya. Sebenarnya ini opening debt balance ini berarti kan saldo tahun sebelumnya. Di sini 3795 kan di 2017, maka dia menjadi opening debt balance di 2018 gitu ya. Terus bergeser, lalu kita juga estimasi berapa sih cost of debt-nya, tinggal dikalikan ya. Nah, ini untuk menghitung biaya cost of debt-nya. Di sini adalah kita hitung ini persen of debt
kita jumlahkan untuk closing debt, yaitu saldo awal ditambah dengan biaya interest expense dikurangi dengan pembayaran yang kita lakukan, yaitu yang di angka 8. Nah, di sini menjadi saldo akhir utang di tahun ini gitu ya. Nah, di nomor 9 ini masih ada yang kesulitan nggak dalam perhitungan? Udah bisa semua? Oke ya. Kita lanjut. Nah, lalu kita hitung CSP nomor 10. Perhitungannya di sini nopat dikurangi dengan interest expense ya. Jadi dapat nilainya sekian. Ini, nah ini ya, kurang. Nah, untuk equity-nya malah di sini udah diberitahu ya. Jadi kita langsung tahu ekuitasnya adalah sekian. Ya, mungkin itu ya untuk yang forecasting. Mungkin catatannya adalah nanti teman-teman khusus untuk akun-akun neraca, gunakanlah ketika harus merata-ratakan, gunakan geomin ya, karena dia kan ada, kalau akun neraca itu dari antar tahunnya itu dia ada pengaruhnya, jadi ada korelasinya gitu ya. Bagaimana saldo tahun lalu itu akan mempengaruhi besaran saldo tahun berikutnya. Nah, misalnya kita menggunakan dataannya itu menggunakan geomin. Oke, itu mungkin untuk yang latihan soal forecasting. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke WACC dulu ya, sebelum kita ke evaluasi. Izin bertanya, Iya, silakan. kalau misalnya diketahui di soal rata-rata, misalnya rata-rata profit margin atau gross sales-nya, terus juga diketahui rata-rata data historis, itu berarti yang dipakai lebih ke kita pakai data historisnya ya Bu untuk growth-nya. Growth yang mana nih? Yang sales ya? Yang sales atau yang profit margin gitu. Kemarin kayak di soal di kuis itu ada diketahui rata-rata profit margin, terus ada diketahui rata-rata dari historis 10 tahun. Yang 10 tahun itu kita pakainya yang mana ya? Oke, jadi itu kemarin nanti kita bahas ya untuk yang soal forecasting itu di hari terakhir ya. Kita coba tinjau kembali beberapa soal gitu ya dari UAS. Jadi nanti kita bahas sedikit gitu ya, menurut saya variasinya perlu teman-teman ketahui. Nah, khusus untuk soal kuis kemarin ya, sepertinya itu ada revisi ya. Jadi gini, kalau di soal itu, coba saya lihat ya, ada nggak di sini? Jadi nggak apa-apa ya, nanti kalau misalkan teman-teman yang menggunakan rate 3 tahunan untuk kuisnya ya nggak apa-apa. Jadi gini, di situ kan ada penjelasan bahwa rata-rata untuk ya di kisaran 1-3% gitu ya. Nah, di situ dia bilang rata-rata 3 tahun ini mayoritas adalah dari sisi operasional perusahaan gitu kan ya. Lalu ada data rata-rata 10 tahun itu dia di 5%, yang mayoritas adalah mayoritas pendapatannya itu didapatkan dari non operasional, yaitu kenaikan valuta asing gitu kalau nggak saya salah. Nah, sekarang kalian coba bedakan. Kalau misalkan ada dua data seperti berikut ya, yang satu data growth-nya adalah berdasarkan dari data sales yang murni dari operasional, yang kedua adalah yang non recurrence. Kira-kira kalian akan menggunakan maksudnya lebih terpercaya yang mana ya, yang bisa kita jadikan sebagai basis? Apakah yang 3 tahun tadi atau yang historis 10 tahun?
Kalau kita balik lagi ya ke konsep awal. Ketika kita mau forecasting, kita harus menggunakan basis yang terbaik. Yaitu kalau di sini sales, berarti kita sebisa mungkin permennya. Kira-kira cerminkan permanent income dari soal yang tadi ya, yang 3 tahun atau yang 10 tahun? 3 tahun. Yang 3 Yang tahun ya. operasional. Ya, betul. Nah, tapi di kunci jawabannya ya, itu kan soal ujian 2 tahun yang lalu ya. Tapi di kunci jawabannya itu jawabannya yang 5%. Karena mungkin sepertinya soalnya ini ya, apa narasinya ketukar gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan yang rata-rata 3 tahun, ya udah nggak apa-apa. Karena kalau misalkan dilihat sebagai basis forecasting gitu ya, yang diutamakan adalah yang mendekati permanent income-nya. Kalau yang sifatnya fluktuatif gitu ya, atau apa special income gitu ya, nah itu kan tidak, kemungkinan berulangnya itu sedikit, sehingga ketika kita menggunakan dia sebagai basis forecasting, mungkin teman-teman ketika ada beberapa pilihan, coba ambil yang kira-kira mendekati permanent income dari perusahaannya gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ke soal yang WACC ya. Oke, ini yang WACC. Oke, ini WACC. Kemarin kelas ini sudah sempat dibahas sampai nomor 2 atau belum sama sekali ya? Belum sama sekali. Belum sama sekali ya. Oke, kita dari yang pertama dulu nih. Diketahui data yield obligasi seri benchmark sekian, ya, yang satu 4,49, 9,75, 14,5, 19,35. Nah, kalau di sini yang jadi patokan risk free rate kira-kira series yang mana? Kalau risk free rate di Indonesia kita gunakan obligasi pemerintah daerah, obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor berapa tahun biasanya? 10, Bu. 10 tahun ya, Bu. Oke, jadi kita gunakan yang mendekati ya. Nah, di sini dia ada FR 0082 ya. Dia 9,75 yang kita gunakan. Di sini diketahui expected return-nya adalah 10,37, risk free rate-nya 7,8473, ditanyakan risk premium-nya. Nah, di sini risk premium-nya adalah berarti selisihnya ya. Expected return-nya kita kurangkan dengan risk free rate, dapatlah risk premium-nya sebesar 2,5. Nah, itu jawabannya. Nanti nomor 2 ditanyakan, jika diketahui beta PT KEAF 1,2 dan market risk premium sebesar of equity-nya di sini. Jadi menghitungnya risk free rate ya ditambah beta dikalikan dengan market risk premium-nya. Jadi dapat nilainya adalah sebesar 10,8473 ya. Itu untuk jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2. Untuk yang soal nomor 3 ini agak panjang. Nih, teman-teman, kita ada beberapa step nih ya. Saya lihat sih teman-teman juga udah ada beberapa yang menggunakan ini ya untuk jawabannya. Oke. Coba saya lihat nih ketika kita menghitung WACC kan yang kita hitung adalah berapa sih sebenarnya biaya
dia untuk mendapatkan modal gitu ya. Nah, di sini modalnya itu terdiri pendanaannya itu terdiri dari 3 ya, ada utang, saham biasa, dan saham preferred ya. Oke, kita hitung di sini. Pertama kita ingin tahu dulu cost of debt-nya ya. Di sini kita list di perusahaan dia ada utang bank dari CBA, Bank RBI, lalu juga ada utang lembaga keuangan, dan dia punya obligasi nominalnya 3 juta. Ya. Kebetulan di sini obligasinya itu diperdagangkan. Oleh karena itu, dia ada market value. Kalau misalkan ada market value, untuk obligasi gunakanlah market value gitu ya. Sehingga nanti nilai obligasi ini kalian harus hitung dulu berapa nilainya. Karena dia secara aktif kan diperdagangkan ya. Oke, lalu di sini Bank CBA-nya 2,4, 1,9, ini SMI 2,7 ya, rate-nya kita masukkan. Lalu ini proporsinya dari total utang kita. Oh ya, sebelumnya kita hitung dulu nih obligasi kita ya, berapa jumlahnya. Nah, di sini dulu deh. Di sini kita lihat obligasi kita ya, dia ratingnya adalah AA dengan tenor obligasi 10 tahun, tarif PPh badan 20% ya. Nah, ini adalah informasi terkait dengan obligasi. Nah, di sini sama menghitungnya ya. Kita hitung risk free rate-nya berapa. Nah, di sini government yield-nya ya untuk yang tenor obligasi 10 tahun adalah di 6,0285. Nah, yang ini ya, kecil ya. Coba. Sini, 6,0825 ya. Nah, di term spread ya, di sini kita lihat bond spread. Nah, ini bond spread-nya nih ya. Jadi di sini angka-angka ini menunjukkan apa? Kalau misalkan di sini 211,74 itu artinya apa sih? Membacanya seperti apa? Per 100 ya, Bu? Ya, kembali. Per 1000. Hmm? Jadinya nanti ditambahkan begitu, Bu. Misalnya yang tadi kan yang 10%, 10 tahun maksud saya, Bu. Jadinya 2,7, Bu. Di situ kan 270, Bu. Jadi di sini, nah di sini adalah ratingnya, di sini adalah tenornya, ya. Kalau kalian perhatikan dengan rating yang lebih tinggi, tingkat spread-nya itu biasanya lebih kecil dibandingkan risk free rate. Nah, ini kenapa? Karena memang dengan rating semakin tinggi, risiko atas instrumen itu semakin kecil. Jadi biasanya nanti pasar minta pengembalian itu lebih rendah dibandingkan untuk obligasi-obligasi yang lebih beresiko. Nah, ini terlihat nih ya. Ketika ratingnya makin rendah, ya di BBB lihat deh spread-nya ya bisa sampai 5% bedanya dengan risk free rate. Jadi bacanya betul ya. Kita bacanya adalah ini 211 itu persen. Dibagi 100 ya. Jadi di sini 2,7% ya untuk yang jadi kan dia ratingnya di AA, lalu tenornya 10%. Nah, ini nih ya 270,3. Nah, ini berarti maksudnya adalah 2,7%. Nah, jadi kita ketahui yield dari bond ya, dengan bondnya berapa, kita dapatkan 8,7855. Nah, kalau misalkan ditanya, kebetulan informasinya misalkan dia ratingnya turun nih ke A, gitu ya, tenornya 8 tahun, jadi berapa tuh tambahnya? Berapa persen? Ratingnya A, tenornya 8 tahun. Berapa?
4,21. Ya, berarti tambahnya adalah 4,21. Nah, yang ini ya, ratingnya A, dia tenornya 8 tahun. Nah, berarti di sini 4,21. Itu cara menghitungnya. Nah, di sini berarti teman-teman sudah dapatkan yield-nya ya, 8,7855. Kita hitung untuk berapa sih market value-nya. Nah, kita kan sudah dapat ya, nominalnya sekian, kupon rate-nya 10%, market rate-nya 0, berarti 8,7% ya. Lalu 10 tahun ya, N-nya, nah berarti kita bisa langsung hitung berapakah present value-nya untuk saat ini, dimasukkan ke rumus di Excel ya, nah dapatkan nilainya sekian. Kalau mau yang perhitungan sendiri-sendiri juga bisa ya, pokoknya kita present value kan miliar lainnya juga kita pakai annuity ya selama 10 tahun. Nanti hasilnya sama. Sampai sini ada yang mau bertanya? Masih bisa ngikutin ya. Jadi kalau misalkan utang, ketika dia memang aktif diperdagangkan, kalian pakai market value-nya gitu ya. Ya, di sini ternyata kita dapatkan KD-nya rata-ratanya adalah di sini ya 9,24. Nah, tapi untuk perhitungan cost of debt dia harus after tax. Jadi nanti kalian kurangi dulu dengan tax dia berapa? 20% ya. Nah, jadi di sini cost of debt after tax-nya adalah 7,396. Nah, lalu kenapa sih kalau cost of debt itu kok dikurangi dengan tax dulu perhitungannya? Ada yang masih ingat nggak ketika belajar dulu manajemen keuangan? Kenapa cost of equity itu langsung diambil dari biaya bertransaksi di saham gitu ya, tapi kalau di sini kita kurangkan dulu dengan Karena ada efek penghindaran pajaknya, Bu. betul Dari ya. business expense ya. Jadi nanti kalau kita untuk utang ini dia ada itu ya efek penghindaran pajak atau tax shield-nya. Jadi oleh karena itu kita kurangkan dulu dengan besaran interest-nya. Besaran pajaknya 20%. Jadi di sini sebetulnya perusahaan itu mengeluarkan biayanya hanya 7,39% karena kan selisihnya tadi ada tax shield di pajaknya ya. Oke, kita masuk ke step yang kedua, kita hitung cost of equity. Tadi kan cost of debt-nya sudah kita hitung. Di sini kita punya saham biasa. Cara perhitungan saham biasa dengan saham preferen kan beda ya. Untuk saham biasa, di sini mana tadi 20.000 ya. Nah, ini kita gunakan juga ya kan outstanding shares. Dapatlah nilainya 2 miliar. Oke. Nah, di sini risk free-nya tadi 6,0825 ya. Nah, 10 tahun. Di sini risk free-nya sekian. Ditambah di sini ada informasi betanya adalah 1,5 ya. Lalu premi risiko secara keseluruhan pasar ya. Di sebuah negara di sini adalah 4,5%. Berarti di sini adalah market risk premium. Kemarin saya sudah jelaskan dengan gambar ya, semoga teman-teman masih ingat. Oke, kita hitung berarti dengan perhitungan cost of equity ini bisa digunakan dengan dua cara ya, melalui CAPM, melalui dividen. Di sini kita hitung keduanya. Kebetulan ada juga informasi terkait dengan. Nah, di sini pembayaran dividennya adalah 1.500, di sini dulu ya, CAPM
kita masukkan risk-free rate-nya 6,0825 ditambah betanya 1,5% dikali market risk premium-nya 4,5%, dapatlah 12,83%. Nah, ini adalah cost of equity dari PT Paros. Lalu kalau menggunakan metode dividen bagaimana? Nah, di sini kita hitung ya, dividen nolnya adalah 1.500 di sini ya. Di sini growth-nya adalah ya, coba kita lihat 17. Nah, di sini ditambah dengan growth-nya dia sebesar 5% ya. Jadi kita hitung D1 dibagi price ditambah G ya. Nah, kita dapatkan nilainya adalah sekian. 12,8705 ya. Tambah dengan growth-nya. Nah, di sini nggak apa-apa kalau misalkan nanti teman-teman ada yang menggunakan CAPM ketika ujian ya. Kalau misalkan memang di soalnya tidak disebutkan, nanti boleh menggunakan keduanya gitu ya. Saham preference. Nah, di sini saham preference ada 6.000 share. Kita hitung untuk cost of equity-nya dihitungnya adalah dividen dibagi dengan price ya. Di sini 6.000 dibagi dengan ini dividen untuk preference 6.000 dibagi dengan 50.000. Maka kita dapatkan cost of equity untuk saham preference-nya adalah 12%. Nah, kita jadi dapat sudah dapatkan ya untuk cost of equity-nya. Kita masukkan ke perhitungan WACC keseluruhan. Nah, karena tadi kita menggunakan dua metode, yang satu dengan CAPM, yang satu dengan dividen ya, dividen growth model, sehingga tadi hitungannya berbeda. Nah, ini kalau misalkan kalian menggunakan CAPM ya, nanti kita gunakan KCS-nya 12,83. Tapi kalau metode yang satunya nilainya adalah 12,875. Nah, di sini tinggal kita masukkan total utang kita berapa, total saham kita berapa, total saham preferen kita berapa, weighted-nya berapa dikalikan di sini dengan ini ya, rate-nya dikalikan dengan weighted-nya. Nah, kita dapatkan WACC-nya adalah 8,3. Gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, di sini cost of debt-nya itu kan di 7,396 ya after tax. Lalu cost of equity-nya 12%. Nah, WACC-nya itu dia karena kita punya dua komposisi, biasanya dia terletak di keduanya. Nah, dilihat nih ya, weighted-nya beratnya adalah di utang nih. Makanya dia WACC-nya itu lebih dekat ke nilai cost of debt-nya ya. Nah, di sini kan sekitar 80%-nya dia memang berasal dari utang. Sehingga kelihatan ya, angkanya itu mendekati cost of debt-nya. Oke, kalau yang pakai DGM gimana? Sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya untuk angkanya. Nah, di sini untuk yang CAPM kita dapatnya 8,430, WACC kita dapatnya 8,437. Yang WACC, ada pertanyaan terkait WACC? Oke, kita lanjut ya. Terakhir kita bahas soal valuasi ya. Nah, ini valuasi. Bentar. Saya gunakan jawaban nomor. Oke, nah ini mungkin nggak tahu ya, saya ada beberapa catatan sama soal ini. Yang pertama adalah di perhitungan ini, cost of debt, cost of equity, dan WACC. Kalau di sini kita lihat,
apa ya, nilai debt-nya kan sama equity-nya itu relatif lebih besar debt ya. Nah, biasanya sih harusnya WACC-nya tuh nilainya ya di antara nilai cost of debt dan cost of equity ya. Nah, ini mungkin menjadi nanti perhatian teman-teman nih untuk nanti kalau misalkan ada angka-angka yang agak sedikit aneh gitu ya, saya rasa sih kemungkinan ini yang harus dipertanyakan ya. Karena biasanya sih WACC itu ya nilainya akan di antara gitu ya, di antara rata-rata cost of debt dan cost of equity. Nah, di sini kalau misalkan dia 7,66% kan asalnya dari mana ya? Cuman nanti coba kita pakai dulu di ini ya. Oke, di sini untuk yang pertama kita price multiples, teman-teman gunakan angka-angka dari ketiganya, 6, PT Renova 6,25, PT Siloam 4 juta, 4 miliar, dan PT Pharma 5,88. Earning-nya masing-masing 750, 650, dan 810. Book value-nya sekian, ya, share price-nya sekian. Kita hitung berapakah valuasi dari PT Pharma. Nah, kalau dari sini berarti teman-teman bisa dapat kira-kira 3 perhitungan ya, price to sell, price to earning, ya, dan price to book value. Nah, hitung untuk semuanya ya. Ini untuk PT Renova. Nah, sebelumnya hitung market value-nya, kita kalikan share price dengan share yang outstanding-nya ya. Nah, ini begitu juga dengan PT Siloam. Oke, nah di sini PT Siloam kita kalikan 5.200, share price-nya dikalikan dengan share outstanding-nya sebesar 1,75. Nah, kita dapatkan masing-masing 13.125 dan 961. Oke, price to sell dari angka ini juga ya. Nah, kita dapatkan rata-ratanya 2,188, yang ini 15,75, nah ini 3,5. Price to earning tinggal dibandingkan ya, price to earning. Ini juga sama. Price pada ini. Nah, PT Pharma jadi punya 3 valuasi, 12,862, 12,757, 7525, maka dapatlah rata-ratanya adalah sekian. Oke, teman-teman kemarin mengajarkan sama nggak? Atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama ya. Oke. Begitu kita lanjut ke 4 metode lainnya ya. Ini berarti kita gunakan data-data forecasting yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya ya, yang PT Pharma, untuk menghitung discounted present value method untuk yang 4 metode lainnya. Oke, di sini kan tidak ada asumsi apapun ya, udah cukup segini ya soalnya ya. Oke. Nah, ini mungkin saya mau ada sedikit nanti perbaikan ya untuk teman-teman. Di sini terminal value growth-nya ada 0% ya. Mungkin itu estimasi yang dibuat oleh Bosco-nya mungkin ya. Nah, di sini coba kita lihat growth-nya. Nah, di sini sebetulnya kalau kalian lihat ya, di terminal value-nya itu dia ada growth-nya 6% ya. Nah, jadi ketika menghitung nanti teman-teman sesuaikan ya, sesuai dengan yang kita lihat di buku. Jadi untuk menghitung terminal value-nya, kalau di sini saya lihat asumsinya terminal value-nya itu 0 semua ya. Nah, jadi menghitung present value-nya di sini oke, menghitung present value-nya itu adalah kita gunakan cash flow tahun berikutnya ya, berarti kan di sini
Kalau abnormal earning di sini kan yang ini 2023 ya, 577 juta dibagikan R min G. Nah, di sini R-nya untuk abnormal earning kita gunakan cost of equity ya, abnormal earning kita masih main di sisi ekuitas dikurangi dengan growth-nya sebesar 6%. Gitu. Jadi itu sedikit perbedaannya ya. Karena kalau kita lihat di sini teman-teman juga bisa lihat value-nya ada sebesar 6% di sini. Ada yang mau bertanya? Oke, nah, lalu yang ini, yang abnormal operating income, nah ini juga sama ya, saya lihat dia asumsinya adalah 0%, tapi kalau kalian lihat, ya sebetulnya dia ada growth-nya. Nah, ya, nah ini di 2021 4%, 2022 8%, nah ini sebenarnya dia ada growth-nya nih. Ya, cuman di sini memang nanti angkanya akan aneh kalau misalkan terminal value-nya kita kurangkan dengan growth-nya, karena di sini WACC-nya tadi saya cerita ya, mungkin tanda kutip ada yang harus diperbaiki dari soalnya gitu ya. Tapi esensinya teman-teman nanti kalau misalkan ada growth gitu ya, walaupun memang di sini di soal ini kan tidak ada keterangan ya, tapi kalau kita hitung sebenarnya di situ muncul tuh kelihatan apakah bentuknya dia nilainya adalah 0 terminal value-nya, apakah dia tidak ada growth atau growth-nya 0% ya, atau dia perpetuity with growth. Nah, nanti itu bisa dihitung sendiri gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada 8%, jadi nanti untuk khusus terminal value-nya teman-teman sesuaikan ya. Jadi menghitungnya adalah abnormal operating income yang 66,99 ini dibagi R min G. Nah, karena di sini WACC-nya ini agak anomali, mungkin nanti berarti bakal negatif ya angkanya, tapi ya nggak apa-apa. Nanti untuk soal berikutnya, cara menghitungnya seperti itu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ya. Nah, ini juga sama, di sini terminal value-nya di 2023, nah kita lihat juga ada growth-nya, jadi nanti disesuaikan ya untuk terminal value-nya. Teman-teman, cash flow tahun 2023 ini dibagi R min G juga sama. Jadi mungkin itu aja sih perbedaannya ya, karena mungkin di sini ada asumsi yang dibangun, terminal value-nya. Nah, tapi kalau kita hitung, ya enggak, nah di sini terlihat nih ada growth-nya gitu ya, jadi tetap harus disesuaikan perhitungannya. Nah ini juga terminal value-nya. Nah di sini berarti untuk terminal value-nya ya di 2022 itu dia harus dikurangi R min G juga. Itu aja sih dari saya. Nanti untuk Excel-nya saya akan share ya ke teman-teman. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Sudah paham semua? Gimana teman-teman? Masih mencoba memahami, Bu. Mencoba memahami. Nanti minggu depan kita ini ya, kuis untuk valuasi ya. Nanti teman-teman pelajari lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Latihan soal sebelumnya. Saya mau stop share dulu. Saya ganti. Sebentar. Teman-teman, sebelumnya kita akan saksikan dulu ya bersama-sama
video terkait pengenalan apa sih obligasi daerah ya. Sebelumnya bentar. Ini tadi share sound. Lihat bersama-sama ya sebelum kita masuk ke materi yang hari ini. Mengenal obligasi daerah di Indonesia. Semua pemerintah daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan layanan publik. Keterbatasan penyediaan layanan publik dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks, seperti buruknya pengelolaan sampah menimbulkan banjir, hingga menurunkan kualitas kesehatan penduduk. Pemenuhan layanan publik membutuhkan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur merata turun pendanaan yang besar. Sementara kemampuan keuangan pemerintah daerah masih terbatas. Sebenarnya, ada berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah daerah. Pemda dengan kemampuan dan pengelolaan fiskal yang baik berkesempatan untuk memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif, salah satunya dari pasar modal. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana masyarakat yang tersedia di pasar modal dengan menerbitkan dan menjual surat utang yang dikenal sebagai obligasi daerah. Untuk menerbitkan obligasi daerah, pemerintah daerah melakukan persiapan internal yang dilaksanakan oleh tim persiapan obligasi daerah. Tim ini bertugas menyiapkan dokumen yang diperlukan, memilih proyek yang akan dibiayai, meminta persetujuan DPRD, memastikan anggaran untuk penerbitan dan membantu pembentukan tim pengelola obligasi daerah. Tahap selanjutnya adalah meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan persetujuan Menteri Keuangan atas rencana penerbitan obligasi daerah. Setelah persetujuan didapat, pemerintah daerah mendaftarkan penerbitan obligasi daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum masuk ke pasar modal, Pemda menunjuk profesi penunjang pasar modal untuk membantu persiapan penerbitan. Setelah semua tahapan selesai, obligasi daerah siap dijual kepada investor melalui penawaran umum. Hasil penjualan obligasi daerah digunakan untuk mendukung anggaran pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Jangan lupa, pemerintah daerah berkewajiban membayar bunga obligasi secara berkala dan melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Obligasi daerah membantu pembangunan infrastruktur untuk percepatan pelayanan publik di daerah. Oke, teman-teman, jadi sebetulnya di sini pengantarnya untuk yang paruh kedua di sebelum UAS ini ya, kita akan belajar bagaimana sih melakukan analisis atas kemampuan local government. Nah, di sini konteks yang kita gunakan adalah mampukah dia untuk menerbitkan obligasi daerah. Nah, tadi sedikit ilustrasi ya, bahwa ternyata sebenarnya pemerintah daerah juga bisa menerbitkan obligasi. Nah, sebagaimana pemerintah pusat. Tapi sampai saat ini belum ada pemerintahan yang berhasil gitu ya. Masih semuanya dalam proses pemenuhan syarat untuk melakukan penerbitan obligasi daerah. Karena di sini banyak hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya, terutama kita kan menjaga keuangan negara itu secara prudent ya. Nanti kalau misalkan ada local government menerbitkan obligasi daerah gitu ya tanpa studi kelayakan yang baik, bisa jadi bahaya gitu ya. Nanti ada pemerintah daerah yang default gitu ya, gagal bayar karena tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dia terhadap obligasi yang dia terbitkan. Nah, itu yang kita antisipasi ya. Nah, oleh karena itu pemerintah mempersilahkan nih untuk pemerintah daerah melakukan penerbitan obligasi daerah, tetapi tentu dengan studi kelayakan terlebih dahulu ya. Nah, nanti coba kita lihat konteksnya bagaimana sih menilai gitu ya kemampuan dari atau tadi ya
kelayakan sebuah pemerintah daerah dalam menerbitkan, konteksnya dalam menerbitkan obligasi pemerintah daerah. Ya. Nah, di sini kenapa sih kok kita harus sebagai pengantar ya, mengapa sih kok kita harus melakukan analisis laporan keuangan dari local government, benefit-nya apa, tujuannya apa, ya requirement-nya apa, background-nya bagaimana, current condition, dan basis terus. Oke. Nah, di sini tentu tujuan-tujuan kita melakukan analisis laporan keuangan terhadap pemerintah daerah itu tidak terlalu jauh kita lakukan sebelumnya di pemerintah pusat atau di perusahaan konvensional pada umumnya. Tentu saja yang pertama kita ingin melihat proses akuntabilitasnya ya. Jadi kita melakukan analisis laporan keuangan juga kita menilai akuntabilitas terhadap society ya, bagaimana pemerintah itu dia kan menggunakan anggaran dari rakyat gitu ya, sumber pemasukannya. Nah, di sini perlu ada rakyatnya. Oke, lalu yang kedua kita juga ingin mengetahui apakah dengan melakukan analisis laporan keuangan gitu ya, bagaimana performance dari local government. Nah, di sini bisa kita lihat tuh apakah dia mampu gitu ya melaksanakan program-program yang sudah dia anggarkan gitu, yang sudah dia rencanakan, kira-kira bagaimana dengan realisasinya. Nah, di sini juga bisa kita lihat. Yang ketiga, kita juga melihat potensial income dan potensial economic resources. Nah, di sini mungkin ada beberapa keperluan ya, misalkan dalam menilai kemampuan perusahaan, dalam menilai kemampuan pemerintah daerah, misalkan ketika pemerintah pusat itu ingin memberikan tugas perbantuan gitu ya. Nah, di sini salah satunya diantaranya juga dilihat kira-kira potensi-potensi dari pemerintah daerah itu seperti apa. Lalu tujuan yang lainnya ya memang kita ingin melihat kondisi keuangan sebuah pemerintah daerah ya, simpel itu. Lalu kemudian kita juga ingin melihat bagaimana sih hubungan antara akun gitu ya dalam laporan keuangan. Nah, ini bisa juga kita gunakan kalau misalkan lembaga rating ya, nanti kalau misalkan kalian lihat prakteknya di luar negeri, sudah ada tuh ya daerah-daerah yang menerbitkan obligasi dan dia juga ada ratingnya. Nah, di sini lembaga rating menganalisis tuh ya dari kinerja keuangannya biasanya ya, atau dari laporan keuangannya untuk dilihat kira-kira performanya di mana, tingkat risiko investasi di pemerintah daerah tersebut itu seperti apa. Lalu kita mengakses, bisa juga salah satu tujuannya adalah menilai progres dan tadi ya financial performance, atau kita mau membuat proyeksi keuangan dari sebuah pemerintah daerah. Tentunya kan tadi kita bisa menggunakan analisis tren gitu ya. Nah, itu tentu melihat dulu dari laporan-laporan keuangan sebelumnya. Lalu kita juga ingin misalkan tujuan analisis laporan keuangan itu untuk mengetahui kira-kira sebuah pemerintah daerah itu dia condongnya itu untuk penganggarannya kemana sih gitu ya. Bisa jadi komposisi atau structure belanja itu kan dia erat kaitannya dengan proses kebijakan pemerintah daerah. Jadi ada dari memperkuat infrastruktur, atau mungkin ada yang lebih memperhatikan hal-hal lain. Nah, kalau misalkan kalian sering dengar berita gitu ya, ada berita-berita seperti misalkan sebuah pemerintah daerah itu dia porsi untuk belanja pegawainya sangat besar gitu ya dibandingkan dengan belanja modalnya. Nah, ini bisa menjadi sebuah red flag buat teman-teman gitu ya, dilihat dari komposisi atau structure dari laporan keuangan sebuah pemerintah daerah. Nah, lalu di sini juga kita bisa tahu nih, ketika melakukan analisis laporan keuangan, kira-kira kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan cash inflow itu seperti apa? Bagaimana dia mengkolek pajak daerahnya gitu ya, tax ratio-nya seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, benefit-nya tentu kita nanti bisa menentukan kira-kira ketergantungan keuangan gitu ya
Jadi apakah sebuah pemerintah daerah itu relatif bisa kita katakan independen atau tidak gitu ya, ataukah dia masih sangat tergantung dengan dana dari pemerintah pusat. Lalu kita juga bisa melihat efektivitas dan efisiensi gitu ya, kita bandingkan antara penganggaran dengan realisasinya. Nah, kalau misalkan kita juga ingin tahu, nah ini kaitannya erat dengan yang nomor 1. Misalkan teman-teman ingin tahu nih, apakah selama ini anggaran pemerintah daerah itu atau program-program yang dijalankan itu dia dapat pendanaannya tuh dari mana gitu ya? Apakah dari pendapatan asli daerahnya atau lebih banyak adalah biaya dari pemerintah pusat. Nah, ini dia hubungannya dengan independensi dari daerah. Tentu saja dengan semakin banyak alokasi dari local revenue dia yang digunakan untuk local budget spending, nanti tingkatannya kita anggap pemerintah daerah itu lebih independen dibanding sebuah pemerintah daerah yang local budget spending-nya kebanyakan sources-nya adalah dari pemerintah pusat. Tentu saja dia menjadi lebih tidak independen ya, lebih banyak ketergantungan terhadap pemerintah pusatnya. Oke, nah, lalu kita juga bisa mengukur dan menganalisis kontribusi dari masing-masing income terhadap local revenue. Nanti dilihat bagaimana sih gitu ya proporsinya antara income yang dihasilkan pendapatan asli daerah dengan belanjanya gitu ya dalam APBD. Lalu kita juga bisa melihat kira-kira growth gitu ya atau tren pertumbuhan di revenue dan expenses dari waktu ke waktu. Nah, requirement-nya apa nih ya kalau misalkan teman-teman ingin melakukan analisis laporan keuangan? Nah, kita to do FSI local government. Nah, ketika kita bicara laporan keuangan pemerintah daerah gitu ya, kita bisa melakukan komparasi gitu ya antar pemerintah daerah hanya ketika misalkan accounting standar dan policy-nya itu sudah sama. Kebetulan di Indonesia kita sudah sama ya, semua menggunakan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Lalu ketika misalkan standar akuntansi yang digunakan itu tidak sama, tentu kita tidak bisa gitu ya nanti kalau melakukan analisis komparasi antar pemerintah daerah. Yang kedua, special condition atau extraordinary events are eliminated. Nah, ini penting juga kalau misalkan kita ingin melihat performa dari beberapa pemerintah daerah gitu ya. Nah, khusus untuk special condition ini bukan berarti tidak dihitung ya, tapi menjadi catatan, tapi menjadi tidak jadi karena kan di sini biasanya dia bentuknya adalah kejadian yang satu kali terjadi gitu ya. Nah, nanti outlier ini ketika dieliminasi gitu ya, bisa memperbaiki memperbaiki kualitas ketika kita membandingkan antara satu pemerintah daerah dan pemerintah daerah lain. Tapi tentu saja special condition itu harus tetap kita perhatikan gitu ya, terutama dalam melakukan financial statement analysis. Nah, yang ketiga, isu yang ketiga adalah ketika nanti kalian melakukan komparasi. Nah, isu ini ada di price multiple ya. Jadi kita harus menemukan karakteristik yang mirip ya gitu, sehingga nanti ketika kita melakukan komparasi itu sudah apple to apple. Atau misalkan kalian menggunakan benchmark, cari yang karakteristiknya itu mirip gitu ya, sehingga nanti sesuai gitu dengan tujuan yang ingin dicapai. Oke, nah ini background-nya postur anggaran APBN, ini contoh ya, salah satunya ya. Mungkin teman-teman juga sebenarnya sudah dapat di akuntansi pemerintahan ya. Nah, ini kurang lebih adalah postur anggaran APBN 2019 DKI ya. Nah, ini belanja negara, ini pendapatan negara. Kalau dari tahun ke tahun, ya belanja negara itu biasanya selalu lebih tinggi daripada pendapatan negara.
maaf, ini APBN pemerintah pusat 2019. Ya, saya mau tanya ke teman-teman. Kenapa sih pemerintah itu mengadopsi anggaran defisit? Ada yang masih ingat? Dulu mungkin di tingkat 1 ya, di makroekonomi belajar nih. Kenapa sih biasanya sebuah negara itu mengambil kebijakan anggaran defisit? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Mungkin karena Indonesia itu menganut struktur anggaran defisit karena ingin pertumbuhan ekonominya lebih naik gitu, Bu. Oke, baik. Makasih Mbak Novelin. Yang lain, ada lagi? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Nanti dua-duanya gantian ya. Silakan. Mungkin karena Indonesia juga masih menjadi negara berkembang, jadi masih harus ada perlu yang banyak dikembangkan, Bu. Jadinya belanjanya lebih banyak, maksudnya lebih ekspansif gitu. Oke. Ya, tadi Mbak satunya? Ya, saya tadi sama juga karena negaranya kan masih berkembang, jadi masih butuh uang. Baik, gitu. Terus Indonesia itu belum bisa menghasilkan pendapatan yang cukup gitu untuk memenuhi pengeluarannya. Gitu. Oke. Nah, tapi gini ya, dari ketiganya tadi kurang lebih garis merahnya sama ya. Belanja negara itu biasanya anggaran kebijakan defisit itu digunakan oleh negara itu biasanya memang tujuannya untuk pertumbuhan ya, untuk mendorong growth. Jadi misalkan pemerintah itu ingin tadi ekspansif gitu ya, sehingga dia menetapkan biasanya kebijakannya defisit. Sebenarnya bisa nggak sih pemerintah itu nggak defisit? Ya bisa-bisa aja. Ya, nanti dia sesuaikan kira-kira pendapatan negara berapa, ya udah belanjanya as it is gitu ya. Tapi di sini ada hal lain gitu, kenapa kita mengambil kebijakan defisit ya, diantaranya adalah tadi memang pemerintah itu memberikan ruang untuk pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, jadi selalu buruk. Nah, jadi nanti teman-teman bisa jadi mungkin anggaran menjelaskan nih nanti ya ke saudara-saudaranya ya. Mungkin kan selama ini ada beberapa pendapat nih. Tapi kok pemerintah itu kok selalu defisit gitu ya. Nanti bisa dijelaskan tuh Mbak atau Bude atau Om, Tante gitu ya. Anggaran defisit itu tidak selalu loh berarti buruk. Nah, nanti bisa dijelasin gitu ya. Bisa dijelaskan. Nah, jadi di sini fungsi dari anggaran defisit itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi pemerintah itu mencoba memberikan ruang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, biasanya lalu dari mana gitu ya? Dia memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan defisitnya. Nah, di sini kita menggunakan pembiaya. Ya, kalau misalkan dibilang pemerintah Indonesia itu belum mampu gitu ya, sehingga dia selalu berutang. Nah, ini ada dua kaki nih ya. Bisa seperti itu, tapi kalau misalkan kita lihat lebih jauh, negara mana sih di dunia ini yang tidak berutang ya? Ya, kita bicara Amerika, dia udah mencapai rasionya tuh 100% atau 200% GDP ya, nanti kalian bisa lihat ya. Lalu Jepang ini udah di atas GDP dia rasionya untuk utangnya ya, dibandingkan dengan GDP-nya. Jadi di sini utang itu tidak bisa dimaknai secara langsung bahwa berarti pemerintah itu tidak memiliki power gitu ya. Nah, tidak. Tapi di sini memang dia fungsi. Nah, teman-teman juga belajar ya, kalau utang itu adalah leverage. Nah, di sini dilihatnya tuh seperti itu. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan defisit, ya selama terkontrol ya, dan selama ini kan kita biasanya ada batasan tertentu ya untuk defisit tidak lebih dari 3%, kecuali kemarin ketika pandemi ya. Nah, dia lebih ya karena memang ada special case ya, jadi seizin parlemen diperbolehkan. Nah, jadi ketika ukuran-ukurannya masih dalam koridor batas yang jelas gitu ya, dan dikelola dengan prudent, sebetulnya pembiayaan negara itu bukan selalu sebuah
tendensi bahwa ukuran pemerintah itu dalam keadaan yang buruk. Itu aja sih yang mau saya tekankan gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa menjadi agen nih untuk keluarga-keluarga sekitar. Nanti kalau misalkan sering ada pertanyaan terkait kan ini kan di hot ya, tapi nanti jangan dengan bahasa kuliah ya. Nah, nanti kalian bisa parafrase lagi tuh. Oke. Nah, ini saya ambil adalah RAPBD DKI 2017, totalnya 70 triliun ya. Nah, di sini kalau kalian lihat secara sekilas, ada pendapatan, pembiayaan, dan belanja. Ya, di sini pendapatan ada 3, ada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanjanya ada yang belanja tidak langsung dan belanja langsung. Oke, nah di sini pembiayaan, ya, jadi sehingga totalnya 70,19. Nah, sebenarnya kalau ketika kita melihat secara sekilas saja gitu ya, teman-teman nanti bisa tahu kira-kira proporsi terbesar pendapatan misalkan ya, dan mayoritasnya adalah pendapatan asli daerah ya, dia sebesar 41,48 atau sekitar berapa ini, 4/6. Ya cukup banyak ya, lebih dari 50%. Nah, lalu di sini kita juga bisa lihat yang mayoritasnya adalah belanja langsung dibandingkan dengan tidak langsung. Nah, ini baik ya ukurannya ya. Ketika mayoritas belanja bukan belanja langsung. Nah, ini background-nya ya. Mengapa kok kita harus berutang gitu ya? Mengapa kita harus memboost pendapatan pajak? Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Di sini pendapatan asli daerah, kalau kalian lihat mayoritasnya adalah di pajak daerah ya. Nah, ini kalau misalkan pemerintah daerah itu kemampuan untuk kolek lokal tax-nya bagus, akan menjadi kekuatan tersendiri bagi pemerintah daerah tersebut, di mana berarti nanti dia bisa lebih independen gitu ya, ketika misalkan dia memerlukan belanja yang banyak gitu ya setiap tahun, tapi ketika dia misalkan bisa kolek pajak daerahnya dengan cukup baik gitu ya, setidaknya nanti mayoritas dari spendingnya itu bisa dibiayai dari pendapatan asli daerah ya. Nah, di sini why we don't simply reduce the expenditure atau government spending ya. Tadi ada beberapa anggapan yang bilang ya sudah kalau misalkan memang pemerintah itu sedang banyak sedang defisit tinggi, kenapa kita tidak mengurangi saja government spending? Ini yang pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ternyata government spending ini diperlukan dalam menghitung GDP ya. Di sini government spending itu menjadi salah satu unsurnya bagaimana dia mempengaruhi gitu ya. Nah, walaupun jadi tidak semudah itu kita harus mengurangi belanja dari pemerintah karena dia ada pengaruhnya juga. Contohnya ketika kemarin pandemi gitu ya, ekonomi berhenti. Nah, di sini fungsi government spending-nya ya, mulai dari BLT di situ ya, dan spending-spending lainnya, subsidi gitu ya, untuk menggerakkan perekonomian. Why we always committed to make deficit budget? Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan ya. Mengapa kita mengeluarkan berutang gitu ya untuk memenuhi defisit anggaran. Nah, ini why lokal ini. Nah, mungkin ada juga yang berkata yang ini ya sudah Bu, kalau misalkan memang negara itu sedang belanjanya besar, kenapa kita tidak naikkan saja tarif pajak ya? Nah, pajak ini
dia juga harus balance ya. Jadi ketika tarif pajak terlalu tinggi, bisa jadi itu merupakan bentuk discouragement buat pelaku bisnis ya. Kalau misalkan kalian naikkan pajak sewenang-wenang gitu ya, 10% atau 20%, mungkin bisa jadi pelaku ekonominya berpikir ulang. Nah, contohnya misalkan ada manufaktur-manufaktur yang memilih pindah aja ke Vietnam gitu ya, atau misalkan dia milih lebih baik hengkang ke luar negeri gitu karena dianggap biaya untuk berusaha di Indonesia itu cukup mahal. Nah, di sini sehingga nggak bisa gitu pemerintah itu hanya mengandalkan ya udah naikkan tarif tax-nya gitu ya. Nah, di sini harus dilihat juga komposisi keseimbangan bagaimana pelaku pasar itu masih termotivasi gitu ya untuk melakukan usaha gitu ya, tapi di sisi lain kita dari sisi dari sisi APBN juga pemasukannya cukup baik. Nah, di sini diperlukan kebijakan publik ya. Jadi kita tidak bisa ya sudah semuanya dari pajak gitu ya. Jadi kita harus seimbang. Nah, jadi salah satunya adalah kita melakukan pembiayaan pemenuhan defisit anggarannya. Oke, current condition. Nah, di sini analisis laporan keuangan pemerintah daerah itu masih jarang dilakukan katanya gitu ya, karena kadang kalau di analisis laporan keuangan untuk perusahaan pada umumnya konvensional biasanya dia sudah ada parameternya, kita sudah gunakan kemarin ya triangle of FSA. Nah, biasanya di sini untuk pemerintahan itu karena masih jarang dilakukan gitu ya, sehingga parameternya juga masih belum terstandarisasi. Walaupun begitu, katanya keperluannya itu masih perlu dilakukan gitu ya, karena di sini ada tuntutan nih, bagaimana pemerintah itu lebih transparan, ya, lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan anggarannya. Oke, di sini ada beberapa catatan ya terkait analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, nah kita menggunakan rasio analisis. Nah, ketika melakukan rasio analisis, di sini ada beberapa catatan gitu ya. Walaupun karakteristiknya itu bisa jadi berbeda dengan private sector. Kalau kita gunakan profit margin kan nggak cocok gitu ya dengan pemerintah daerah. Karena di pemerintah daerah memang kita tidak, atau di pemerintahan kita tidak mencari profit oriented gitu ya, sehingga beberapa rasio analisis itu jadi nggak maknanya berbeda lah ya dimaknainya kalau di public sector. Coverage of financial statement disclosure, nah di sini juga ada keterbatasan di beberapa pemerintah daerah, walaupun sekarang sudah diperbaiki ya dengan standarisasi standar laporan keuangan untuk pemerintah daerah. Sudah tersedia di perusahaan-perusahaan swasta gitu ya. Local government budget based on incremental budget. Nah, dulu ya, tapi kalau sekarang di Indonesia kita sudah menggunakan performance budget. Jadi ketika kita membandingkan program yang dijalankan dengan anggaran yang direalisasikan itu kurang lebih searah gitu ya. Nah, tapi kalau zaman dulu kenaikan dari budget itu biasanya ya incremental. Jadi kalau misalkan tahun lalu baseline-nya 1 miliar gitu ya, nanti tahun depan naiknya berapa nih? 5% atau 10%, terus-terusan gitu ya, tanpa memperhatikan anggaran itu mau digunakan untuk apa gitu ya, zaman dulu gitu, incremental budget ini. Nah, tapi sekarang sudah diperbaiki, kita menggunakan sistem performance budget. Nah, ini memang ya sekarang targetnya juga masih the achievement measurement, jadi pengukurannya itu biasanya masih banyak berbasisnya itu berdasarkan outputnya ya. Nah, di sini itu yang mungkin harus jadi catatan ketika kita nanti melakukan analisis laporan keuangan pemerintah. Oke, limitation-nya apa? Limitation-nya historical basis ya. Walaupun kita sudah mulai ini ya, sudah menerapkan
secara aset pemerintah banyak yang nilainya tuh tersedianya secara historis gitu ya. Itu menjadi salah satu limitasi. Lalu informasinya kadangkala tidak mencukupi gitu ya untuk beberapa spesifik user, walaupun setiap tahunnya dia sudah memperbaiki improve terus menerus. Oke, lalu banyak subjektivitas. Lalu di sini kebanyakan sih informasinya bentuknya masih kuantitatif ya. Walaupun di sini auditor opinion sudah ada juga ya. Nah, tapi bisa jadi terbatas gitu ya, local tax collection, budget deficit dan lain sebagainya, detailnya mungkin ya, detailnya masih sulit didapatkan informasinya. Nah, di sini Federal Government has been improving by providing nota keuangan APBN. Jadi kalau tiap tahun kita menyusun APBN, ada penjelasannya di nota keuangan ya. Nah, lalu bagaimana dengan local government? Kadangkala ya, kalau kalian akses situs dari pemerintah daerah, ada yang lengkap gitu ya, ada yang minimalis. Nah, ini untuk tingkat apa informasi yang diberikan itu berbeda-beda. Oke. Nah, di sini financial statement itu kadangkala tidak merefleksikan kinerja gitu ya. Jadi dia hanya memperlihatkan saja gitu ya kondisi keuangan dari pemerintah daerah seperti itu. Oke, ini usernya untuk analisis laporan keuangan pemerintah daerah ya. National government, others local government, local parliament, public, investor, dan kreditor. Oke, ini analisis tools-nya. Ya. Nah, ini kita simpan dulu untuk minggu depan ya, untuk detail perhitungannya. Ya, bagaimana nanti kita melakukan analisis gitu ya, kira-kira pemerintah daerah itu sehingga dianggap layak untuk menerbitkan obligasi gitu ya. Nah, sekarang saya mau share PPT lain. Ada yang bertanya sebelumnya? Silakan. Tidak ada? Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman. Sebentar. Oke, hari ini saya mau jelaskan sedikit terkait obligasi daerah ya. Nanti untuk teknis analisis laporan keuangan pemerintahnya kita lakukan di minggu depan ya. Nah, satu pertemuan sendiri. Oke, ini saya mau update isu terkait obligasi daerah tadi ya, menyambung isu sebelumnya. Isu yang harus diselesaikan, prosedurnya bagaimana sih kalau kita melakukan penerbitan obligasi pemerintah daerah ya. Nah, ini jadi coba sebentar. Nah, di sini saya ambil dari program strategis OJK ya di tahun 2016-2017 kalau tidak salah ya. Tapi kurang lebih saya ingin mengcapture gitu ya kira-kira bagaimana sih program dari municipal bond ya atau surat utang pemerintah daerah ini. Jadi kalau kalian mendengar surat utang pemerintah pusat, nah bahasa Inggrisnya mungkin nanti kalian carinya sovereign bond ya. Tapi kalau untuk surat utang pemerintah daerah, biasanya kita sebutnya municipal bond. Jadi di sini OJK ya, di sini mendorong pencapaian target pemerintah. Jadi sebenarnya penerbitan obligasi pemerintah daerah ini suatu program yang didorong untuk dilaksanakan gitu ya. Nah, tetapi karena prinsip prudent tadi gitu ya. Oh, belum ini ya sebentar. Belum berubah ya, teman-teman? Belum, Bu. Oke.
Nah, ini ya. Jadi OJK itu mendorong sebetulnya pencapaian target pemerintah daerah khususnya terkait penerbitan obligasi daerah. Akan tetapi karena ini berhubungan dengan tadi ya, ketika kita mismanagement bisa jadi ada default nih ya dari pemerintah daerah. Nah, ini sesuatu resiko yang cukup besar gitu ya, sehingga ketika pemerintah daerah itu di antaranya dia itu harus membangun sebuah unit tersendiri ya yang memanage obligasi daerah tersebut. Jadi nanti dia fungsinya untuk perencanaan, pengawasan gitu ya, administrasi juga, sehingga jangan sampai risiko-risiko terkait penerbitan obligasi daerah ini tidak terlewat gitu ya. Fungsi dari unit obligasi daerah ini penting juga. Nah, di sini ada beberapa kendala yang menyebabkan sampai saat ini belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah. Nah, tapi kebanyakan adalah karena kurangnya pemahaman. Ya, jadi memang untuk penerbitan obligasi daerah ini kan tadi sudah dijelaskan ya di video ya, yaitu harus mengikuti bursa. Nanti di bursa itu berarti kan dia berhubungan dengan regulator pasar modal, lalu juga dengan profesi-profesi di pasar modal. Nah, prosedur yang cukup rumit dibandingkan pembiayaan lainnya. Nah, di sini membutuhkan waktu lah untuk para kepala daerah untuk memahaminya. Nah, di sini tadi salah satunya kan kebijakannya harus memiliki unit manajemen obligasi daerah. Nah, ini juga suatu gap ya, bagaimana pemerintah daerah itu mendapatkan SDM-SDM yang bisa membantu mereka nih ya sebagai unit pengelola obligasi daerah. Nah, di sini persiapan pemerintah daerah itu dia sebelum bisa menerbitkan obligasi daerah, dia harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Nah, ini nanti kita jelaskan ya, bagaimana sih prosesnya. Jadi tentunya yang paling krusial adalah SDM. Sampai saat ini yang sudah dalam tahap persiapan itu DKI Jakarta dan Jawa Barat ya. Mereka ingin mencoba untuk menerbitkan obligasi daerah, tapi sepertinya belum disetujui, masih dalam proses pemenuhan persyaratannya. Nah, ini prosedurnya, kita lihat kerangka kelembagaannya, struktur kelembagaan, dan ketentuan umum. Nah, ini adalah kurang lebih kerangka kelembagaan ya ketika kita menerbitkan obligasi daerah. Tadi kita juga sudah lihat di video ya teman-teman ya. Tentu ketika kita menerbitkan obligasi daerah, kita masuk bursa ya. Di sini kita harus bersinggungan atau pemerintah daerah tersebut harus bersinggungan dengan beberapa ya, Menteri Keuangan tentu sebagai pengelola risiko pemerintahan secara keseluruhan ya, dia juga nanti ketika pemerintah daerah ingin menerbitkan obligasi daerah harus seizin Menteri Keuangan. Nah, di sini OJK dia sebagai regulator dari pasar modalnya. Lalu emitennya sendiri tadi pemerintah daerahnya sendiri ya yang menerbitkan, pemegang efek, investor-investor yang membeli obligasi daerah, profesi penunjang pasar modal ya. Nah, di sini SRO-nya lembaga clearing bursa efek dan lembaga KC dan KP ya, lembaga pendukung, wali amanat, dan lembaga pemerintah efek. Nah, di sini nanti kalau kalian perhatikan, kalau ingin melihat sebetulnya bagaimana sih pelaksanaan municipal bond itu, coba kalian browsing ya. Di beberapa negara tuh sudah ada tuh ya, pemerintah daerah atau state yang di Indonesia sampai yang berhasil menerbitkan obligasi daerah.
Oke, ini struktur kelembagaannya. Jadi bagaimana sih prosesnya gitu ya untuk menerbitkan. Nah, di sini yang pertama untuk tim persiapan ya, di sini di daerahnya sendiri. Pertama kita berhubungan dengan penilai yang terdaftar di OJK ya. Nah, karena dalam persyaratan pengajuan usulan ke Menteri Keuangan harus menyertakan dokumen studi kelayakan yang dinilai oleh penilai yang terdaftar di pasar modal. Jadi tim persiapan ini dia melayangkan penilaian ya kepada penilai yang terdaftar di OJK, gitu ya. Nah, penerbitan obligasi daerah harus melalui Menteri Keuangan, dia defisit fiskal secara nasional. Di sini fungsi Menteri Keuangan kenapa harus menjadi yang menyetujui, karena sesuai dengan fungsi di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. Nah, di sini untuk menyusun tim persiapan, kepala daerah membentuk unit pengelola obligasi. Nah, ini nih ya yang krusial, unit pengelola obligasi tadi, yang memiliki tugas untuk mengelola obligasi setelah ditawarkan di pasar modal. Nah, jadi pertama, dia ajukan penilaian kelayakan terhadap OJK dan Kemenku gitu ya, penilai yang terdaftar di OJK. Lalu dia juga membentuk tim persiapan ya, unit pengelola obligasi. Nah, setelah itu dia ajukan juga kepada parlemennya ya, parlemennya harus menyetujui. DPR setuju, lalu dari OJK dinilai juga sudah layak, maka dia lanjut ke nomor 2 nih ya. Di sini, nah, apabila persyaratan penerbitan obligasi sudah dipenuhi pemerintah daerah, Menteri Keuangan akan memberikan izin dan kepala daerah akan diberitahukan bahwa Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan terkait obligasi yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah. Di sini yang berhubungan adalah DJPK, ya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal sekarang udah ganti ya namanya ya, bukan DJPU lagi, tapi Direktorat Jenderal DJPPR namanya ya, Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Nah, DJPPR sebagai unit pengelola obligasi pemerintah ya, sedangkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dia fungsinya untuk perimbangan keuangan terhadap pemerintah daerah. Jadi di sini keduanya saling berkomunikasi ya, terutama dalam fungsi Menteri Keuangan memberikan persetujuan terhadap kepala daerah dalam penerbitan obligasi ya. Jadi di sini untuk DJPK dia fungsinya untuk keuangan ke pemerintah daerahnya, pengelolaan keuangan di pemerintah daerahnya. DJPPR di sini untuk pengelolaan. Oke, lalu setelah itu kita lanjut, setelah disetujui ya, kita langsung masuk ke bursa nih ya. Nah, di sini kita melakukan persiapan penawaran umum di pasar modal. Tentu saja kalau kita masuk ke pasar modal, nanti pemerintah daerah itu harus menunjuk profesi-profesi penunjangnya gitu ya, lembaga penjamin, pendidikan profesi penjamin, dan penunjukan lembaga pendukung di pasar modal. Penunjukan lembaga penjamin bisa ditujukan pada bank umum yang terdaftar di pasar modal. Berarti dia harus menunjuk penjamin emisi ya. Di sini juga harus dengan akuntan publik, konsultan hukum dan notaris, dan wali amanat, serta ya ini adalah profesi-profesi terkait bursa ya. Nah, kalau misalkan urusan ini sudah selesai, penunjukan profesi terkait, nanti baru dia melakukan penawaran umum di pasar modal. Ketika ada investor yang beli gitu ya, nanti semua data tercatat di unit pengelola obligasi dan nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi
penerbitan obligasi daerah. Prosesnya mulai dari daerahnya sendiri, nanti dia bekerja sama atau minta dinilai studi kelayakannya oleh penilai yang terdaftar di OJK, gitu ya. Untuk obligasi, dia juga meminta izin kepada parlemen daerahnya, ya. Nanti izinnya akan diberikan dalam hal ini urusan tersebut berhubungan dengan fungsi Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Ya, ini ganti ya, DJPPR. Oke, setelah izinnya oke, baru dia masuk ke bursanya. Nah, kalau ingin menerbitkan obligasi di bursa, maka tentu dia harus berhubungan dengan profesi-profesi penunjang di pasar modal, ya. Baru dia melakukan penawaran umum. Nanti setiap mutasi yang terjadi dikelola datanya di unit pengelola obligasi. Oke ya. Nah, itu kurang lebih adalah tata cara, ya, bagi skema energi dan oke, ketentuan umumnya apa saja? Penerbitan obligasi daerah di sini hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan denominasinya hanya boleh dalam bentuk rupiah, ya. Jadi dia tidak boleh listing di luar negeri gitu ya, atau dia mengeluarkan denominasi dolar misalkan atau yen gitu ya. Tadi di sini masih menggunakan rupiah. Obligasi daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah. Jadi walaupun memang dia tetap harus diperhatikan ya, karena nanti mempengaruhi defisit secara nasional, tapi di sini ketika ada default gitu ya, di sini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sendiri. Jamin. Pemerintah daerah dapat menerbitkan daerah hanya untuk, nah ini yang poin 3 ini penting ya. Jadi nanti ketika misalkan teman-teman melihat soal gitu ya, nanti pertanyaannya adalah bisa nggak program ini bisa nggak pemerintah daerah membiayai gitu ya program tersebut dengan menerbitkan obligasi daerah. Nah, filter yang pertama adalah ini. Ya, jadi di sini obligasi daerah itu hanya boleh diterbitkan untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik, ya, yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi ada dua nih, ya, kegiatan investasi sektor publik satu, yang kedua dia ada penerimaan yang dihasilkan dari sektor publik tersebut. Jadi dia bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, tapi dia harus yang bentuknya ada revenue bond-nya, ya, ada bentuk revenue stream-nya, sorry. Jadi dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah itu hanya jenis obligasi pendapatan. Jadi nanti kalau misalkan untuk contohnya ya, misalkan proyek pembangunan ini gedung olahraga, nanti gedung olahraganya itu misalkan setiap yang masuk itu harus berbayar misalkan ya. Nah, di situ kan dia menghasilkan revenue stream. Jadi itu boleh tuh diterbitkan obligasi daerah ya. Dia manfaatnya untuk sektor publik atau masyarakat banyak manfaatnya, tetapi dia juga menghasilkan revenue stream. Jadi kalau misalkan ada program-program yang bentuknya adalah cost center, jadi dia akan belanja gitu ya, tidak ada pengembalian di situ bentuknya, tidak boleh diterbitkan atau dibiayai kegiatannya dari obligasi daerah, gitu ya. Jadi dia ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kegiatannya adalah untuk masyarakat banyak, untuk kegiatan investasi sektor publik. Yang kedua, ada revenue stream-nya.
Nah, ini isu yang harus diselesaikan. Persiapan pendaftaran, kita menentukan kegiatan yang dibiayai, ya. Nah, tentu saja, jadi nanti tidak semua kegiatan atau program pemerintah daerah itu bisa dibiayai oleh obligasi daerah. Jadi tadi ya, filter yang pertamanya di awal. Nah, setelah itu kita buat term of reference-nya, kerangka acuan kegiatannya. Ya, bukan juga studi kelayakan kegiatannya. Selanjutnya nanti dihitung juga kira-kira batas pinjamannya berapa. Kita hitung DSCR. Nah, ini nanti kita pelajari minggu depan ya, bagaimana menghitung debt service coverage ratio. Yang terakhir mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, jadi isu yang harus diselesaikan terkait dengan persiapan pendaftarannya, dan yang kedua adalah pembentukan unit pengelola obligasi di pemerintah daerah. Nah, ini agak sulit juga nih yang poin kedua ya, karena tidak semua memahami gitu ya, memiliki kecakapan untuk sebagai manajer investasi gitu ya. Oke, isu yang harus diselesaikan juga yaitu penilaian kelayakan. Nah, di sini biasanya kalau obligasi atau bond yang diterbitkan itu dia ada ratingnya, ya. Nah, di sini Fevindo menyatakan bahwa rating obligasi untuk pemerintah daerah ini dianggap lebih sulit gitu ya dibandingkan dengan obligasi pemerintah, karena banyak dimensinya gitu ya yang berbeda. Nah, di sini salah satunya adalah belum ada sistem yang memegang kendali atas surat utangnya juga. Oke, kelayakan obligasi dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tadi ya jelaskan dan secara keuangan. Jadi nanti administratifnya, dokumen-dokumennya dilengkapi gitu ya, penilaian keuangannya, menyangkut kelayakan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah dari sisi keuangan dan kemampuan pemerintah daerah untuk membayarkan pinjaman KLK. Nah, salah satunya tadi menggunakan debt service coverage ratio ya, DSCR. Salah satu perhitungan. Nah, ketika kita menganalisis rasio LK pemerintah daerah, kita mengukur 5 hal ini. Ya. Yang pertama, kita menentukan apakah pemerintah daerah itu independen atau tidak. Nah, itu yang kita hitung ya. Yang kedua, nanti kita lihat bagaimana kebijakan atau pola prioritas penggunaan sumber daya. Nah, itu juga kita ukur hanya bagaimana. Yang ketiga, kita hitung likuiditas dan solvabilitas dari pemerintah daerah. Nah, ini tentu untuk melihat kemungkinan default-nya gitu ya. Kalau misalkan dia memang tidak liquid dan dia ukuran solvabilitasnya juga buruk, berarti pemerintah daerah ini belum bisa nih untuk menerbitkan obligasi daerah. Mengevaluasi kinerja Pemdanya, nanti ada berbagai ukurannya, dan yang terakhir kita menghitung kemampuan pembayaran dari pemerintah daerah tersebut. Oke, nah ini mungkin untuk perhitungan detailnya ya, kita simpan dulu untuk minggu depan. Nah, untuk materi saat ini teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait dengan tenornya nanti untuk obligasi daerah itu, apakah kemungkinan misalnya tadi kan untuk surat utang negara itu sekitar 10 tahun ya, Bu. Apakah kalau misalnya yang obligasi daerah itu nanti akan kurang dari 10 tahun ya, Bu? Karena kan tadi tidak dijamin oleh pemerintah pusat, kan juga semakin panjang tenornya, resikonya juga semakin besar, Bu. Terima kasih. Ya, nah ini untuk kebijakan teknis tenornya memang ini memang tenor resikonya akan semakin besar.
Tapi kemungkinannya nanti pemerintahan yang bisa menerbitkan obligasi daerah itu memang pemerintahan daerah yang sudah dianggap layak gitu ya secara performance gitu ya, kemungkinan untuk default-nya dan lain sebagainya. Dilihat juga faktor likuiditas, solvabilitas. Harapannya gitu ya, dia itu kemungkinan untuk default-nya tuh semakin kecil. Tapi di sisi lain nanti ketidakpercayaan ini kan sebenarnya kita dari trust ya berangkatnya ya. Nah, itu akan tercermin dari tingkat pengembalian yang diinginkan oleh yang dituntut oleh pasar gitu ya. Nanti memang akan tercerminnya adalah tingkat return-nya gitu ya, atau yield yang diharapkan dari obligasi daerah tersebut. Biasanya semakin dilihat risiko pemerintah daerah itu mungkin di pemerintahan baru ya, apalagi performa misalkan ya, kita kan sering mendengar berita pemerintah daerah yang ada skandal gitu ya, atau korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti biasanya kan akan pengaruhnya tuh cara pandang dari investor terhadap risiko emiten ya. Dalam hal ini emitennya pemerintah daerah. Nah, ketika misalkan nanti diterbitkan dengan tenor yang kecil, biasanya sih memang risiko gagal bayarnya tuh akan lebih kecil dibandingkan dengan tenor yang panjang. Kemungkinannya nanti yang memang tercerminnya dari yield yang diinginkan oleh investor ya. Tapi sampai saat ini kita belum ada ya untuk dia kemana gitu, apakah dia dibatasi untuk tenor-tenor pendek gitu ya, atau nanti diperbolehkan juga untuk yang tenor panjang. Ya, tapi nanti konsekuensinya adalah di return yang diharapkan atau yield yang diharapkan oleh si investornya gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, ada lagi selain Mbak Listia yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Saya izin bertanya terkait tadi, kan menurut Revindo itu rating obligasi daerah ini nggak seperti obligasi lainnya karena tidak ada sistem yang mengendalikan surat utang itu. Nah, itu maksudnya itu sistem yang dibutuhkan itu seperti apa sih, Bu, sebenarnya, Bu? Nah, ini jadi maksudnya apa ya? Kalau di sini Revindo mungkin lebih kesulitannya karena pertama si obligasinya sendiri itu dia belum ada nih ya untuk saat ini, itu dulu ya. Jadi by system itu belum ada nih surat utangnya. Lalu mungkin dia melihat bahwa kalau misalkan untuk di daerah itu ada yang terdedikasi tadi unit obligasi daerah yang memanage kendali atas surat utang tersebut gitu ya. Kalau di pemerintah pusat kan kita ada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko sebagai Debt Management Office. Nah, di sini untuk yang di daerah nanti kan kendalinya jadi tergantung di daerahnya masing-masing ya. Mungkin ini isu yang saat ini pandangan dari Revindo gitu ya. Tapi nanti kan memang salah satu persyaratan dari kelayakan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah yaitu harus memiliki sistem yang memegang kendali atas surat utangnya dia gitu ya, manajemennya gitu ya, monitoring dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya dibanding isu ini gitu ya, rating obligasi di pemerintah daerah itu lebih sulit gitu ya, karena memang pasarnya belum ada. Kalaupun ada gitu ya, bisa jadi pasarnya itu tidak sebanyak bond di konvensional atau bond di pemerintah. Kalau di pemerintah pusat kan dia sudah ada penerbitan berkala gitu ya, lebih aktif lah gitu, lebih liquid lah ya marketnya juga karena dia penerbitannya juga berkala gitu ya, tipenya juga banyak. Nah, kalau kalian bayangkan pemerintah daerah bisa jadi dia dari tiap penerbitannya itu masih sangat langka gitu ya, tidak secair atau tidak seliquid dari pemerintah pusat atau obligasi konvensional pada umumnya. Gitu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan ada lagi.
yang mau bertanya? Oke, kalau begitu, ini untuk pemerintah penerbitan obligasi pemerintah daerah. Nanti untuk teknis perhitungannya kita pelajari minggu depan ya, detailnya seperti apa sih. Kan tadi ada 5 hal ini yang kita nilai ya. Apakah dia independen, apakah bagaimana kebijakan prioritas penggunaan sumber dayanya, bagaimana menghitung likuiditas dan solvabilitasnya, mengevaluasi kinerja Pemdanya bagaimana, hitungnya seperti apa. Yang terakhir juga kita lihat performance kemampuan pembayaran dari Pemdanya itu sendiri ya. Jadi detail perhitungannya kita pelajari minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan kita tidak ada pekerjaan rumah ya. Teman-teman bersiap-siap untuk kuis valuasi ya. Nanti saya kasih soalnya esai ya, dikerjakan lewat Excel. Juga tetap nanti kuisnya juga open ya. Pelajari kelima metode yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu aja mungkin dari saya. Ada pertanyaan? Udah cukup? Oke ya, kalau begitu. Terima kasih ya untuk kuliah hari ini. Saya tutup. Semoga insya Allah kita bertemu lagi minggu depan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.